Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sandilam Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tugas akhir semester 6 mata kuliah Manajemen Keuangan yang diajarkan oleh Ibu Dia. Ya, di sini berjudul Mini Project Penentuan Proyeksi Permodelan Kelayakan Bisnis. Pertama itu kita mulai dari profil PT Bumi Citra Permai. Perseroan ini berdiri pada tahun 2000 dengan nama PT Bumi Citra Permai. Sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Bumi Citra Permai nomor 2 tanggal 3 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor C19932 HT0101 TA 2000 tanggal 7 September 2000. Hingga saat ini persoalan mengelola kawasan industri Millennium Industrial Estate yang terletak di Tangerang, Banten, 36 km dari pusat Jakarta. Baik, di sini ada statistik keuangan yaitu BCIP menunjukkan kinerja likuiditas yang sangat baik di 2023 dengan rasio lancar dan cepat di atas 4 serta peningkatan cash ratio. Namun, efisiensi operasional menurun terlihat dari turunnya perputaran aset dan tingginya hari persediaan, yaitu 2.579 hari. Oke, meski margin laba tetap tinggi, dalam kurung itu GPM-nya itu 76,83%, NPM-nya itu 241%. ROE menurun dan IPS juga turun, mengindikasikan penurunan efektivitas pengelolaan modal sendiri. Struktur keuangan membaik signifikan dibanding 2022 dengan penurunan rasio utang terhadap aset dari 3,76 menjadi 0,56. Namun valuasi saham tampak mahal dengan P per E rasio mencapai 436,21 menandakan potensi overvaluasi oleh pasar. Yang kedua itu ada PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Perseroan ini berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut peraturan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan sesuai dengan Akta Pendiri nomor 199 tanggal 24 Agustus 1989. Baik, di sini ada statistiknya yaitu perusahaan menunjukkan likuiditas yang lemah dengan current ratio hanya 0,56 di 2023 dan 0,21 di 2022. Jauh di bawah ambang sehat kurang lebih satu. Menandakan potensi kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Profitabilitas sangat tinggi dan stabil ditunjukkan oleh NPM yaitu 241% dan 246%. Serta GPM dan OPM yang tinggi. Walau ROE turun dari 0,76% ke 0,35%, aktivitas operasional terganggu terutama pada pengelolaan persediaan inventory turnover 0 dan nilai inventory days yang negatif menunjukkan adanya anomali atau kesalahan pencatatan data. Total aset turnover dan fixed aset turnover juga turun, menandakan efisiensi penggunaan aset menurun, solvabilitas meningkat drastis, rasio utang terhadap aset turun dari 3,76% menjadi 0,56%, mengindikasikan struktur modal yang membaik. Valuasi masih terlalu tinggi, terlihat dari price to earnings 436 kali dan price to book ratio itu 5,89. Memberi sinyal saham kemungkinan overvalued. Meski profit tinggi, efisiensi operasional dan likuiditas perlu mendapat perhatian serius. Yang ketiga ada PT Sentral Proteina Prima. CP Prima adalah perusahaan akuakultur terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pakan budidaya perikanan, benur, makanan hewan kesayangan, dan boga bahari. PT Sentral Proteina Prima ini didirikan di Indonesia pada tanggal 30 April 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968. Perusahaan meliputi industri, peternakan dan pertanian, perdagangan, budidaya tambak, pembibitan, perdagangan dan jasa, produksi dan perdagangan pakan udang, pakan ikan dan pakan hewan peliharaan. Perusahaan ini berkantor pusatnya di Treasure Tower. Baik, di sini ada analisis keuangannya yaitu likuiditas perusahaan membaik ditunjukkan oleh current ratio 3,56
Quick ratio-nya itu ada 3,98 dan cash ratio-nya itu 4,67 yang tinggi di 2023. Meskipun sedikit menurun dibanding 2022, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tetap sangat kuat. Aktivitas perusahaan menunjukkan perputaran piutang yang sangat tinggi, yaitu dalam kurung receivable turnover 756,21 dengan 123,47. Namun data inventory turnover negatif dan inventory days juga negatif, mengindikasikan ketidakwajaran atau kesalahan pencatatan dalam pengelolaan persediaan profitabilitas menurun. Berat dari penurunan GPM 72,40% dari 98,45%, OPM dan NPM namun masih berada di tingkat yang sangat tinggi secara absolut, ROA menurun 0,34%, tapi ROE justru meningkat 0,88%, mencerminkan efisiensi dalam menghasilkan laba atas modal sendiri. Solvabilitas membaik drastis dengan debt to asset ratio turun dari 4,32 ke 0,34, menandakan struktur modal menjadi jauh lebih sehat. Valuasi perusahaan cukup mahal dengan PE rasio 123,45 dan P per B rasio 7,45 yang bisa menandakan saham berada dalam kondisi overvalue. Baik, di sini ada kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu BCIP itu saya beli di tanggal 22 April seharga 102, dan di harga jualnya itu eh, di dua saya jual pada 24 Juni itu seharga 103. Tren harganya pergerakan sideways, tidak ada kenaikan signifikan. Moving average MA5 dan MA20 mendekati. Trennya lemah. Kesimpulannya, keuntungannya kecil, cocok untuk scalping, belum layak untuk swing trading. Yang kedua itu ada PT Best. Harga beli pada 23 April itu 96, harga jual pada 24 Juni itu 97. Tren harga kenaikannya sangat tipis, pasarnya lesu, moving average-nya MA5 dan MA20 mendekati, tren tidak kuat. Kesimpulan, release gain tipis, potensi tren naik belum terlihat, cocok untuk koleksi jangka panjang. CPRO, harga beli yaitu 23 April sebesar 51, harga jualnya itu sebesar 51. Tren harga stagnan, tidak ada perubahan harga. Moving average MA5 dan MA20 berimpit konsolidasi. Kesimpulannya itu break even, belum menarik untung trading, tunggu sinyal kuat. Baiklah, sekian sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.